Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, celana saya thrifting dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik. Ya, ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Gitu Pak Ketua ya. Saat mahasiswa dulu, pasar Senen dulu. Artinya mantan pengguna thrifting. Nah, begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Dari awal sampai dia proses awal penanaman, sampai dia menjadi pakaian siap jadi, ini angka-angkanya. Jadi kalau kemudian generasi Z dan generasi milenial itu menurut risetnya 67% menggemari thrifting, salah satu alasannya ini. Artinya bahwa thrifting tidak kita bisa lihat sesederhana yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Kalau kemudian kita bicara ilegal, ilegal. Tutup. Semua ilegal mau ditutup. Problemnya apa terkait dengan lingkungan hidup? Industri tekstil itu menyumbang 20% kerusakan udara. Datanya coba digeser lagi. Industri tekstil dan lingkungan menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas, menghasilkan 282 miliar karbon dioksida, menghasilkan 20% limbah industri dunia. Sumbangannya pada limbah industri itu 20%. Nah ini data. Ini yang kemudian terjadi pergeseran pemikiran generasi Z dan generasi milenial itu lebih tertarik thrifting. Dalam kepala mereka sepertinya begini. Kalau saya tidak bisa membuat air bersih, saya tidak akan buang air bersih. Kalau saya membeli celana jeans bekas, itu sama artinya dan saya menyelamatkan paling tidak sekian ribu liter air bersih. Kira-kira begitulah cara pandang generasi sekarang. Nah kita harus pahami ini. Kita harus pahami ini sehingga ketika kita sebagai regulator, pemerintah regulator, kita regulator dengan pemahaman yang komprehensif, kita bisa mengambil keputusan yang lebih mewakili keadilan di masyarakat. Oke. Kalau kemudian pajak, ya dipajakin saya teman-teman keberatan. Ya. Kenapa? Karena kalau saya hitung, kalau pajak satu kontainer 20% dan nilai kontainer 2 miliar, itu cuma 200 juta. Tapi tanpa pajak, maka dipungut lebih besar. Artinya ketika thrifting tidak dilegalkan sama saja, bisa dimaknai ketua dengan membiarkan pungutan-pungutan liar itu terus terjadi. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana kalau misalnya kebanyakan? Enggak, thrifting ini segmented pasarnya. Pasarnya nambahnya kecil sekali. Kenapa? Mereka yang suka mode-mode yang berbeda. Mereka tidak mau barang-barang yang didapatkan di banyak tempat dengan mudah dan sebagainya. Harga terjangkau, kesadaran lingkungan. Segmen ini tidak mudah tergantikan. Nah menurut saya untuk awal adalah dilegalkan tapi dibuat kuota. Oke kita buat perbandingannya coba gambar yang pertama.
Nah ini sama-sama ilegal nih. Ini semuanya data-data yang juga resmi. Data 28.000 kontainer ini adalah data dari asosiasi garment, asosiasi benang filamen dan sebagainya. Oke, dengan asumsi satu kontainer 40 feet itu beratnya 28 ton, dengan 24.000 kontainer jumlahnya adalah 784.000 ton. Ini ekspor tekstil ilegal dari negara Cina. Oke, lalu kita lihat impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari Cina.